Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat menyimak. Tercium bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidung, membuat Dila penasaran. Bau kemenyan itu berasal seperti dari sebuah ruangan kamar. Dila yang sedari tadi berada di ruang tengah, sedang menonton televisi, langsung bangkit menuju ke kamar yang dicurigai. Dia berjalan mengendap-endap. Pintu kamar tersebut masih terlihat tertutup rapat. Suara pintu dibuka. Seketika Dila pun terkejut saat pintu kamar itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. "Mau apa kamu, Dil?" tanya Luna. Gak apa-apa, Lun. Aku mencium bau aneh saja. Baunya seperti kemenyan dan dari kamar ini, ucap Dila. "Kemenyan apa sih, Dil? Gak ada. Perasaanmu aja kali. Aku gak cium bau apa-apa tuh," kata Luna. "Udah ayo, kita lanjutin kerjain tugasnya saja," timpal Luna kemudian. Mau tidak mau, Dila pun mengurungkan rasa penasarannya yang ada di dalam hatinya. Mereka kemudian kembali ke ruang tengah untuk mengerjakan soal dari sekolah sembari menonton televisi. Sesekali mereka makan cemilan yang sudah disediakan oleh Luna. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari luar rumah. "Siapa tuh, Lun?" tanya Dila. "Bapak ibu aku paling. Bentar ya, aku bukain dulu pintunya," ucap Luna. Dila pun mengangguk menjawab ucapan Luna, sembari melanjutkan tugasnya. Sementara Luna beranjak bangkit menuju ke depan untuk membukakan pintu. "Waalaikumsalam," ucap Luna. Suara pintu terbuka. "Lama banget sih bukain pintunya, Lun. Kenapa dikunci?" tanya Bu Sari. "Itu ada Dila, Bu. Kita sedang ngerjain tugas," jawab Luna. Kedua orang tuanya pun masuk ke dalam rumah. Malam itu, kedua orang tuanya Luna baru saja pulang dari warung mie ayamnya. Kedua orang tuanya memiliki usaha warung mie ayam yang sudah lama buka dan akhir-akhir ini selalu ramai dengan pembeli. Maka dari itu, kedua orang tuanya selalu pulang sampai malam. "Dila baru kelihatan," ucap Bu Sari. "Iya, Bu, ini ada tugas kelompok, jadi kesini," ucap Dila. "Ya sudah, Ibu masuk ke dalam dulu ya, mau istirahat, capek," jawab Bu Sari. "Iya, Bu, silakan." "Oh iya, kamu sudah makan belum, Dil?" "Sudah kok, Bu, tadi di rumah." Pak Tono dan Bu Sari pun beranjak menuju ke kamarnya untuk beristirahat serta bersih-bersih. Malam itu semakin larut, tapi tugas yang mereka kerjakan belum selesai juga. Padahal besok tugas itu harus segera dikumpulkan. "Lun, gimana nih? Tugasnya belum selesai, tapi kan besok harus kita kumpulin. Udah malam lagi," ucap Dila. "Udah lanjut aja, selesain, nanggung. Kamu nginap saja di sini. Bilang dulu sama mama bapak kamu," kata Luna. "Ya sudah, bentar ya. Aku telepon ibu aku dulu," ucap Dila. Dila pun pergi ke depan sejenak untuk menghubungi ibunya, meminta izin untuk menginap di rumahnya Luna. Saat itu, Bu Rosa sedang menonton televisi bersama dengan bapaknya Dila serta adiknya. Setelah mendengar ada suara ponsel yang berdering, dengan segera Bu Rosa mengangkat teleponnya. "Halo, Assalamualaikum, Bu," ucap Dila di seberang telepon. "Waalaikumsalam. Ada apa, Dil? Kamu kok belum pulang? Ini udah malam loh," kata Bu Rosa. "Aku mau izin nginap di rumahnya Luna ya, Bu, malam ini. Soalnya tugasnya belum selesai. Besok harus segera dikumpulin soalnya," jelas Dila. "Oh, gitu. Ya sudah, tapi kamu jangan macam-macam ya di rumahnya orang, meskipun kalian sudah berteman dekat," ucap Bu Rosa mengingatkan. "Iya, Bu, siap. Makasih ya, Bu," jawab Dila. Sambungan telepon tersebut pun langsung dimatikan oleh Dila.
yang kemudian Dila dan Luna kembali mengerjakan tugas mereka. Sekitar pukul 10 malam, Dila yang sedang sibuk mengerjakan tugasnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara aneh. Dia mendengar ada suara wanita yang sedang bersenandung, membuat bulu kuduk Dila seketika merinding, berdiri semua. "Lun, kamu dengar sesuatu nggak?" tanya Dila khawatir. "Gak dengar apa-apa aku dengernya itu suara televisi." "Ih, aku serius Lun, aku dengar ada suara wanita yang bersenandung Lun," kata Dila. "Udahlah, kamu itu dari tadi cuma halusinasi saja. Udah cepet kerjakan biar cepet selesai," ucap Luna. Dila pun mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu. Dia kembali fokus untuk mengerjakan tugasnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Dila merasa ingin buang air kecil. "Bentar ya Lun, aku mau ke kamar mandi dulu," ucap Dila. "Ya sudah sana, jangan lama-lama," kata Luna. Dila lalu bangkit dan lari terbirit-birit karena sudah sangat kebelet dari tadi. Dia berjalan menuju ke kamar mandi yang letaknya berada di belakang. Terlihat halaman belakang rumahnya Luna sangat gelap, tidak ada penerangan. Namun Dila tidak memperdulikan akan hal itu. Dia tetap melanjutkan untuk buang air kecil. Tiba-tiba saja, setelah Dila selesai buang air kecil, dia mencium aroma bunga melati yang menyeruak. Dia juga mendengar kembali suara wanita yang bersenandung. Suara itu seperti berasal dari belakang rumah. Dila memberanikan diri untuk melihat dari balik jendela, dan saat kurten jendela belakang rumah dia buka, betapa terkejutnya Dila melihat ada sosok wanita dengan rambut panjang acak-acakan dengan pakaian berwarna putih lusuh, sembari bersenandung duduk di atas pohon belakang rumah. Bahkan di kegelapan pun, sosok itu terlihat dengan jelas. Dila pun menatap ke arah sosok yang membelakangi dirinya dengan tajam. Sontak betapa terkejutnya dia saat sosok itu membalikkan wajahnya menghadap ke arah Dila. Sosok itu dengan wajahnya yang hancur penuh dengan darah, dengan kedua matanya yang melotot berwarna putih semua. Seketika bulu kuduk Dila berdiri semua, jantungnya berdebar-debar sangat kencang. Dia pun langsung lari terbirit-birit menuju ke arah Luna. Napasnya terasa tidak beraturan, membuat Luna mempertanyakannya. "Kamu kenapa lari-lari gitu, Dil? Wajahnya pucat lagi," tanya Luna. Akan tetapi, Dila masih tetap fokus mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan. Dia pun segera meneguk segelas air putih yang ada di hadapannya sampai tak tersisa. Beberapa saat kemudian, setelah dia sedikit tenang, Dila mulai menanyakan sesuatu. "Lun, itu lampu belakang rumah kok nggak dinyalain sih?" tanya Dila. "Oh, itu memang mati Dil, belum sempat dibenerin. Kan bapak sibuk terus, jadi belum diganti," ucap Luna. "Terus kenapa kamu lari-lari ketakutan gitu?" tanya Luna lagi. Gak apa-apa kok. Ayo kita lanjut lagi," jawab Dila gugup. Dila tidak menceritakan apa yang sudah dilihatnya tadi kepada Luna. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan mengerjakan tugas yang belum selesai-selesai. Hari mulai larut, keduanya terlihat sudah menguap terus-menerus, bahkan matanya sudah terasa lelah. Tepat pukul 12 malam, akhirnya tugas yang mereka kerjakan selesai juga. Dila dan Luna langsung terkapar lelah di depan televisi. Akan tetapi, Luna mengajak Dila untuk tidur di kamar saja. "Dil, ayo kita pindah ke kamar saja. Di sini banyak nyamuknya," kata Luna. Sesekali Dila menguap. Dia pun mengikuti Luna untuk pindah ke kamar. Mereka berdua kemudian tidur di kamar Luna. Singkat cerita, keesokan paginya, Dila bangun lebih awal karena dia harus segera pulang untuk ganti baju seragam sekolah. "Lun, aku pulang dulu ya," ucap Dila. "Iya Dil, hati-hati ya." Luna yang masih mengantuk melanjutkan kembali tidurnya dengan nyenyak sekali. Sementara Dila, dia beranjak pergi pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya. Jarak rumahnya Dila dengan Luna tidak terlalu jauh, masih satu desa, akan tetapi beda RT saja. Beberapa saat kemudian,
Dila pun akhirnya sampai juga di rumah. Dengan segera dia bersiap-siap untuk mandi dan sarapan. Setelah selesai mandi dan sarapan, dengan segera Dila pun berangkat menuju ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Luna belum terlihat datang di kelas, padahal waktu sudah siang. Dan benar, Luna datang terlambat, padahal tadi pagi dia sudah bangun awal. "Kenapa terlambat, Lun?" tanya Dila. "Iya, tadi aku tidur lagi," jawab Luna. "Dasar kamu itu, Lun." Hari itu pun Dila dan Luna mempresentasikan tugas yang mereka garap semalam. Dila dan Luna masih duduk di kelas 3 SMA. Sejak kecil mereka sudah berteman dengan baik. Karena kedua orang tuanya mereka memang juga berteman. Saat di sekolah dasar, SMP, dan sekarang SMA, mereka selalu bersama terus satu kelas dan satu sekolahan. Tapi akhir-akhir ini, keduanya jarang main bersama. Baru tadi malam mengerjakan tugas bersama. Karena Luna dan Dila sama-sama sibuk. Luna setiap pulang sekolah selalu membantu kedua orang tuanya di warung mie ayamnya. Sementara Dila, dia sibuk membantu ibunya beres-beres rumah. Bahkan Bu Rosa dan Bu Sari juga sudah lama tidak pernah bertemu. Apalagi semenjak warung mie ayamnya Bu Sari dan Pak Tono yang selalu ramai dengan pembeli. Tambah tidak pernah sama sekali mereka bertemu satu sama lain. Padahal dulu, waktu Dila dan Luna SMP, warung mie ayamnya kedua orang tuanya Luna setiap harinya selalu sepi. Hanya ada satu atau dua orang pembeli yang datang ke warung mereka. Tapi sekarang selalu ramai. Bahkan kedua orang tuanya Luna sudah memiliki beberapa cabang di desa lain yang diurus oleh adiknya Bu Rosa. Kehidupan yang dialami oleh Luna dengan keluarganya sudah berubah drastis. Bahkan rumah yang sekarang ditinggali Luna sudah direnovasi menjadi 2 lantai. Padahal dulunya rumah Luna sederhana dengan bangunan kuno. Malam itu saat Dila datang ke rumah Luna, dia pun merasa kagum dengan rumahnya yang mewah. Singkat cerita, sepulang sekolah, Dila dan Luna pulang bareng berboncengan naik motor karena Luna tidak membawa motor. Dila mengantarkan Luna ke warung mie ayam kedua orang tuanya. "Dila, sini mampir dulu," ucap Bu Sari. "Maaf Bu, saya pulang langsung saja ya," ucap Dila. "Udah sini dulu gak apa-apa Dil," timpal Luna. Akhirnya Dila pun turun dan masuk ke dalam warung mie ayam. Kemudian Dila diberikan mie ayam secara gratis oleh ibunya Luna. Saat Dila dan Luna tengah menyantap mie ayam, tiba-tiba dari pandangan Dila, dia melihat ada bayangan putih yang lewat di depan gerobak mie ayam. Sontak dia terkejut, tapi Dila tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia kembali melanjutkan menyantap mie ayam yang ada di hadapannya. "Tumben sepi, Lun." "Iya Dil, biasanya nanti kalau habis maghrib baru ramai." "Oh gitu ya, pantesan." Setelah selesai makan mie ayam, Dila pun segera pamitan dan mengucapkan terima kasih kepada ibunya Luna. "Bu, saya pamit pulang dulu ya. Makasih sudah ngerepotin." Bentar Dil." Beberapa saat kemudian, Bu Sari membuatkan mie ayam untuk kedua orang tuanya Dila. "Ini Dil, buat ibu bapak kamu ya," ucap Bu Sari. "Duh Bu, malah tambah ngerepotin saya." "Udah gak apa-apa, terima ya, sekali-kali kok," ucap Bu Sari. "Ya sudah, saya terima ya Bu, makasih banget ini." Kemudian dengan segera Dila pun pulang dengan membawakan mie ayam pemberian dari Bu Sari. "Assalamualaikum," ucap Dila. "Waalaikumsalam, baru pulang Dil, dari mana saja kamu?" tanya Bu Rosa. "Iya Bu, tadi nganterin Luna dulu ke warung, tapi aku malah disuruh mampir dan dikasih mie ayam. Ini juga dari Bu Sari Bu," ucap Dila sembari memberikan mie ayam itu kepada ibunya. "Wah, Bu Sari kok repot-repot segala," kata Bu Rosa. "Iya Bu, aku mau ganti baju dulu ya Bu," ucap Dila. Dila masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti bajunya. Sementara Bu Rosa menyiapkan mangkuk untuk tempat mie ayam.
Lalu Bu Rosa dan suaminya menyantap mie ayam yang diberikan oleh Bu Sari. Namun mereka merasa tidak enak pada mie ayam yang diberi Bu Sari itu. "Dil, katanya mie ayamnya Bu Sari enak, tapi ini kok biasa aja sih? Malah rasanya aneh," ucap Bu Rosa. "Masa sih Bu? Tapi tadi pas aku makan di warung, enak banget loh rasanya," kata Dila. Karena penasaran dengan rasa yang dikatakan oleh ibunya, dengan segera Dila menyicipi, dan memang saat dicicipi oleh Dila, rasanya sangat aneh, tidak enak seperti yang tadi dia makan di warungnya. Singkat cerita, malam harinya Dila sedang tertidur lelap. Dia mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Dila berada di sebuah kuburan dan dia berlari di tengah-tengah kuburan itu, yang membuat dirinya ketakutan. Dila dikelilingi oleh beberapa sosok yang menyeramkan dengan wajah yang gosong dan menatap tajam ke arah Dila. Dila benar-benar ketakutan saat sosok-sosok itu melompat mendekat ke arahnya. Dan saat sosok pocong itu mulai mendekat ke arah Dila, dia yang berjalan mundur seketika jatuh masuk ke dalam lubang galian makam. "Hah!" Sontak Dila berteriak dengan kencang. Namun di dalam mimpinya itu tidak ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja sosok-sosok pocong itu menghilang meninggalkan asap yang tebal. Dan ada sosok kakek tua yang datang menolong Dila. Kakek tua itu mengulurkan tangannya untuk menolong Dila. Dila pun berhasil untuk keluar dari dalam galian itu. "Makasih ya kek. Kakek dari mana? Kok tiba-tiba ada di sini?" tanya Dila. Namun kakek itu hanya tersenyum dan terdiam. "Kamu harus berhati-hati. Orang yang kamu anggap baik bisa jadi itu adalah musuhmu," ucap kakek itu. Yang kemudian kakek tua itu menghilang entah kemana. Sontak Dila terperanjat bangun dengan napas yang tidak beraturan. Keringat bercucuran membasahi baju yang dikenakannya. Jantungnya terasa berdebar dengan kencang. "Apa maksud perkataan kakek di dalam mimpiku itu ya?" gumam Dila. Kemudian Dila pun mengambil segelas air putih yang berada di meja samping ranjang tempat tidurnya. Dia meneguk perlahan-lahan air putih itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Dila dan Luna sekarang mereka sudah lulus SMA dan keduanya melanjutkan kuliah di universitas yang sama. Semenjak kuliah, keduanya saling akrab kembali seperti dulu, setiap hari selalu bersama. Suatu ketika, Dila menginap kembali di rumahnya Luna. Dila tidur di kamar Luna bersama dengan Luna. Saat tengah malam, tepat pada malam Jumat Kliwon, tiba-tiba saja Dila terbangun dan dia ingin minum. Karena di dalam kamar itu, Dila merasakan hawa yang sangat panas, sehingga dia haus serta ingin mencari angin. Namun saat dia keluar dari kamar Luna, tiba-tiba saja Dila melihat Bu Sari, ibunya Luna, berjalan menuju kamar yang selalu tertutup dan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar itu. Karena penasaran, Dila perlahan-lahan berjalan mengendap-endap di belakangnya Bu Sari. Dia melihat Bu Sari membawa penampan yang berisi beberapa sesajen. Saat itu, Dila tidak berpikir yang aneh-aneh, karena kamarnya itu kemudian ditutup kembali oleh Bu Sari. Dila pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Setelah Dila keluar dari kamar mandi, Dila mencium aroma bau dupa serta kembang-kembangan yang menyeruak ke dalam hidung. Saat Dila berjalan menuju ke dalam kamar, dia juga merasakan ada suara tapakan kaki yang mengikuti di belakangnya. Akan tetapi, saat dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di belakang. Sontak dia merinding ketakutan, bulu kuduknya berdiri semua. Dengan segera Dila berlari kembali ke kamar Luna. Singkat cerita, Dila dan Luna mampir ke warung mie ayamnya Bu Sari dan Pak Tono. Saat Dila tidak sengaja melihat ke arah panci mie ayam dan dia melihat ada sebuah tali berwarna putih berada di dalam panci. Akan tetapi, Dila tidak terlalu memikirkan tentang tali itu karena dia tidak mau ikut campur. Saat berada di warung mie ayam kedua orang tuanya Luna, tiba-tiba saja Dila ingin pergi ke kamar mandi.
Dan saat dia berada di kamar mandi, Dila melihat ada sosok pocong yang berdiri di dalam kamar mandi tersebut dengan wajah yang hancur, penuh dengan noda darah, dan kedua matanya yang melotot. Sontak Dila yang terkejut, dia berteriak dengan kencang, membuat para pelanggan yang datang ikut kaget. Wah! Saat Luna dan Bu Sari menghampiri ke belakang, ternyata Dila sudah pingsan di depan toilet. Dengan segera, Dila dibawa ke atas kursi panjang yang ada di warung itu. Luna mencoba menyadarkan Dila dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Dila. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, Dila pun tersadar. Wajahnya memucat dan lemas sekali. "Kamu kenapa, Dil?" tanya Luna. "Aku mau pulang. Anterin aku pulang ya, Lun," ucap Dila. Akhirnya Luna pun segera mengantarkan Dila untuk pulang ke rumahnya supaya Dila bisa istirahat. Sesampainya di rumah, Bu Rosa khawatir melihat keadaan Dila yang sangat pucat dan lemas. "Dila kenapa, Lun?" tanya Bu Rosa. "Tadi pingsan, Bu, gak tahu kenapa." Dengan segera Luna membawa Dila masuk ke dalam kamarnya supaya istirahat. Sejak dulu, Bu Sari, Pak Tono, dan Luna menginginkan warung mie ayamnya laris manis dan berkembang. Hingga akhirnya mereka bertiga bersepakat untuk menggunakan pesugihan penglaris tali pocong warung mie ayamnya. Dan saat itu Luna masih SMA. Pak Tono mencari tahu tentang dukun pesugihan lewat temannya. Dan saat itu juga Luna tahu tentang akan hal itu. Padahal dia masih sekolah. Mereka bertiga datang ke rumahnya dukun untuk meminta penglarisan. Dan sesampainya di rumah dukun tersebut, Pak Tono diminta untuk selalu menyiapkan tumbal setiap 1 tahun sekali, supaya warung mie ayamnya ini laris manis sekali. Bahkan Pak Tono waktu itu rela pergi ke makam untuk mengambil tali pocong milik mayat yang baru saja dikuburkan semalam. "Jika kamu ingin usaha warung mie ayam kamu laris manis, kamu harus melakukan syaratnya terlebih dahulu," ucap Mbah Suryo. "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Pak Tono penasaran. "Syaratnya kamu harus mengambil tali pocong milik jenazah yang baru dikubur semalaman," kata Mbah Suryo. "Baik, Mbah, akan saya lakukan," jawab Pak Tono dengan mantap. Setelah pulang dari rumah Mbah Suryo, Pak Tono langsung ke kuburan untuk mengambil tali pocong tersebut. Dia pergi ke kuburan bersama Bu Sari. Saat Pak Tono mengambil tali pocong itu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang membuat bulu kuduknya Pak Tono merinding. Serta dia mendengar ada suara burung gagak yang saling bersaut-sautan. Akan tetapi, beliau berhasil untuk melawan rasa takutnya itu. Hingga akhirnya Pak Tono berhasil mengambil tali pocong itu. Sementara Bu Sari sedari tadi yang mengawasi situasi di kuburan karena takut ada orang yang melihatnya. Bu Sari juga merasa merinding dan ketakutan saat ada hembusan angin kencang yang datang. Hingga setelah mendapatkan tali pocong itu, Pak Tono dan Bu Sari kembali lagi ke rumahnya Mbah Suryo. Perjalanan yang mereka lalui sekitar 2 jam perjalanan dan harus melewati jalanan yang berliku-liku. Dukun tersebut mengatakan kepada Pak Tono dan Bu Sari untuk menyiapkan tumbal pertamanya. "Siapkan tumbal dari orang yang kalian sayangi," ucap Mbah Suryo. Kemudian Bu Sari dan Pak Tono saling pandang dan berpikir siapa yang akan dijadikan tumbalnya. Hingga akhirnya tumbal pertama yang diberikan adalah adik dari Luna yang masih berusia 4 tahun. Dan saat itu, Mbah Suryo sudah menyiapkan sesajen untuk melakukan ritual serta ada sebuah ayam hitam sebagai ritualnya. Kemudian Mbah Suryo membakar kemenyan dan beliau membacakan mantranya dengan mulutnya yang terus berkomat-kamit. Tali pocong yang didapat oleh Pak Tono diasapkan di atas kemenyan. Kemudian angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual membuat bulu kuduk Pak Tono dan Bu Sari berdiri semua. Sementara Luna, dia tidak ikut karena harus menjaga adiknya di rumah. Setelah Mbah Suryo selesai membacakan mantranya, kemudian Mbah Suryo memerintahkan kepada Pak Tono untuk menyembelih ayam hitam yang sudah disediakan. "Sembelihlah ayam hitam itu sambil bayangkan orang yang akan kamu korbankan," ucap Mbah Suryo.
Pak Tono pun langsung gemetaran saat memegangi pisau dan perlahan-lahan dia memotong ayam hitam itu. Darah menetes dari bagian leher ayam hitam itu. Seketika tubuhnya Pak Tono dan Bu Sari lemas. Bawa tali pocong ini, celupkan pada kuah mie ayam kalian, sembari bacakan mantra ini. Siapkan ruang khusus untuk ritual dan siapkan sesajen pada malam Jumat Kliwon. Ingat, setiap setahun sekali kalian harus menyiapkan tumbal, ucap Mbah Suryo. Setelah semuanya selesai, Pak Tono dan Bu Sari bergegas untuk segera pulang. Dan sesampainya di rumah, pagi itu mereka terkejut anaknya yang terakhir sudah meninggal dunia. Luna pun menangis histeris dan memeluk adiknya. Terdapat bekas luka sayatan pisau di bagian leher adik si Luna. Tangis Pak Tono dan Bu Sari pun pecah. Mereka tahu anaknya meninggal akibat ritual tadi malam yang dilakukan kedua orang tuanya dengan menyembelih ayam hitam sebagai tumbal pesugihan penglarisnya. Waktu itu, semua warga mengira anaknya meninggal karena menderita sakit obesitas. Karena selama ini adiknya Luna itu berbadan gemuk yang tidak wajar hingga sering sakit-sakitan. Sudah banyak korban yang ditumbalkan oleh keluarganya Luna, antara lain yaitu para pembeli dan pelanggan dari warung mie ayamnya. Ada yang baru makan mie ayam di warung Pak Tono, pulangnya jadi sakit perut dan sakitnya hingga berminggu-minggu hingga akhirnya meninggal dunia. Bahkan ada juga pembeli yang sedang menyeberang jalan di depan warung mie ayamnya, tiba-tiba tertabrak mobil hingga mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat itu juga. Akan tetapi, semua warga tidak tahu jika itu sudah dijadikan tumbal. Singkat cerita, Dila masih terlihat sangat lemah sekali, terbaring di dalam kamarnya setelah pingsan di warung mie ayamnya Luna. Dan pada malam itu, Dila merasakan tubuhnya sangat berat sekali, seperti ada yang menindih. Saat dia beranjak bangun dari tidurnya menuju ke arah kamar mandi, sekilas dia lewat di depan kaca, dan terlihat di belakang tubuh Dila ada sosok genderuwo dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kedua matanya merah menyala dan gigi taringnya yang tajam. Sontak saat itu juga Dila berteriak. Bu Rosa pun langsung segera menghampiri Dila ke kamar. Saat Bu Rosa ke kamarnya Dila, beliau melihat kalau Dila sudah pingsan di lantai. Dengan segera, Bu Rosa dan suaminya mengangkat Dila kembali ke atas ranjang. "Gimana ini Pak? Dila kok akhir-akhir ini seperti ini?" tanya Bu Rosa. "Bapak juga nggak tahu Bu. Apa mungkin Dila kecapean Bu akhir-akhir ini? Makanya dia sering jatuh pingsan," kata suaminya. Malam itu, Dila kembali bermimpi buruk. Dia didatangi oleh sosok genderuwo. Waktu itu Dila sedang duduk di depan teras rumahnya sembari membaca buku novel. Tiba-tiba saja Dila melihat ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya, yang kemudian mengatakan kepada Dila, "Kamu akan mati," ucapnya. Dan beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dengan meninggalkan asap di depan halaman. Tubuh Dila sudah gemetaran tak karuan, dan saat itu juga Dila langsung terperanjat ketakutan terus teriak-teriak. "Ah, tidak!" Bu Rosa dan suaminya yang tengah menonton televisi dengan segera menghampiri Dila. "Kamu kenapa lagi, Dil?" tanya Bu Rosa. "Kalau ada apa-apa cerita, Dil," ucap bapaknya. Bu Rosa kemudian mengambilkan air putih ke dapur untuk Dila supaya lebih tenang. "Ini minum dulu Dil, biar tenang," ucap Bu Rosa. Dengan perlahan-lahan, Dila meneguk air putih tersebut. Kemudian Dila pun menceritakan kepada kedua orang tuanya. "Akhir-akhir ini aku selalu melihat penampakan yang menakutkan Pak, Bu. Aku juga selalu mimpi buruk. Aku selalu melihat ada sosok genderuwo, sosok pocong, dan tadi sosok genderuwo mengatakan sama aku, katanya aku akan mati," jelas Dila. "Dil, itu cuma mimpi, cuma bunga tidur. Kamu jangan terlalu dipikirkan," kata Bu Rosa. Singkat cerita, Dila mendapatkan kabar dari Luna kalau Bu Sari telah meninggal dunia.
Dengan segera Dila dan kedua orang tuanya datang untuk melayat ke rumahnya. Saat itu juga Luna terlihat masih terus menangis sesenggukan sambil memeluk jenazah ibunya. Dila sebagai teman dekatnya langsung datang dan memeluk Luna untuk menenangkan si Luna. "Yang sabar ya Lun, ikhlaskan ibu kamu," ucap Dila. Akan tetapi Luna terus-menerus menangis. Air matanya sesekali menetes ke pipi almarhum Busari. Dila yang melihat jenazah Busari merasa aneh karena di bagian lehernya ada luka sayatan seperti sayatan pisau. Tapi Dila tidak menanyakan hal itu kepada Luna karena masih dalam suasana berduka. Dan hari itu juga jenazahnya Busari segera dimakamkan. Dan malamnya Dila menginap di rumahnya Luna untuk menemaninya. Malam itu acara tahlilan pertama digelar setelah meninggalnya Busari. Entah kenapa malam itu Dila tidak bisa tidur di kamarnya Luna. Dia ingin keluar kamar mencari angin. Akhirnya Dila keluar menonton televisi. Dan saat dia menonton televisi sendirian, tiba-tiba Dila mencium bau kemenyan serta bau kembang-kembangan, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Di saat yang bersamaan, Dila mendengar ada suara yang memanggil namanya. "Dila, Dila." Saat itu juga Dila tambah semakin ketakutan, tubuhnya gemetaran. Dila kira saat itu yang memanggil adalah Luna. Dia pun langsung memanggil ke kamar, tapi ternyata Luna terlihat masih tertidur pulas. Dila pun kembali lagi ke tempat televisi. Akan tetapi saat dia kembali, tiba-tiba saja televisi yang tadinya nyala tiba-tiba mati dengan sendirinya. Dila langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam kamar Luna dan menarik selimut. Singkat cerita, Dila pun berpamitan kepada Luna untuk pulang ke rumah karena dia merasa tidak nyaman tinggal di rumah Luna. Dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Dila jatuh sakit lagi dan dia demam tinggi. Bu Rosa membawa Dila ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun sesudah diperiksa, dokter memberikan resep obat penurun panas untuk Dila. Namun obat yang diminum oleh Dila itu tidak mempan. Dia masih tetap saja demam. Bu Rosa akhirnya membuatkan ramuan tradisional untuk Dila supaya mendingan. Setiap malam, Dila selalu mimpi buruk. Bahkan di dalam kamarnya, dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Dan saat bayangan hitam itu dilihat oleh Dila, perlahan-lahan bayangan itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dan semenjak saat itu, Dila menjadi seperti orang yang gila karena selalu berteriak-teriak sendiri. Bu Rosa dan suaminya pun selalu menanyakan kepada Dila apa yang membuatnya teriak-teriak sendiri. Tapi Dila hanya diam saja kepada kedua orang tuanya. Hingga akhirnya bapaknya Dila mengundang orang pintar untuk menyembuhkan Dila. Karena beliau merasa ada kejanggalan yang terjadi pada diri Dila. Waktu itu, bapak Dila mengundang salah satu temannya yang merupakan orang pintar. Karena temannya itu anak dari pengurus pondok. Namanya Pak Harun. Pak Harun yang berasal dari kota. Beliau mau datang untuk menyembuhkan si Dila. "Assalamualaikum," ucap Pak Harun. "Waalaikumsalam," jawab bapak Dila. "Silahkan masuk Pak Harun." Saat Pak Harun menyambangi rumahnya Dila, beliau merasakan hawa panas. Beliau juga melihat banyak makhluk yang berada di dalam rumah itu. Kemudian Pak Harun pun langsung masuk ke dalam kamar melihat keadaan Dila. Saat Pak Harun pertama kali melihat Dila, beliau langsung menggeleng-gelengkan kepalanya sembari beristighfar. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Harun. Ternyata Pak Harun melihat ada sosok genderuwo yang sedang menindih tubuh Dila, serta ada sosok kuntilanak yang mengelus-ngelus kepalanya Dila. Kemudian Pak Harun mengajak Bapak Dila keluar untuk menyampaikan sesuatu. "Pak, anakmu itu tadi saya lihat sedang ditindih sosok genderuwo dan dielus-elus kuntilanak di dahinya," ucap Pak Harun. "Terus bagaimana ini Pak?" tanya Bu Rosa panik. "Tenang, besok kita akan lakukan mediasi untuk mengusir sosok itu. Siapkan daun kelor serta air bekas cucian beras," ucap Pak Harun. Singkat cerita, malam berikutnya Pak Harun datang untuk menyembuhkan Dila.
Bu Rosa juga sudah menyiapkan daun kelor serta air bekas cucian beras. Malam itu, kemudian Pak Harun langsung duduk dengan kursi di samping ranjang tidurnya Dila. Beliau langsung membacakan doa-doa, dan saat itu juga hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya. Dan langit-langit yang tadinya cerah, tiba-tiba saja malam itu menjadi terlihat mendung. Pak Harun terus membacakan doa-doanya sampai Dila pun memberontak karena ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Pak Harun melakukan mediasi, menanyakan kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Dila. "Kamu siapa? Kenapa kamu selalu mengikuti anak ini?" tanya Pak Harun. "Saya utusan dari Pak Tono untuk mengambil anak ini," ucap sosok besar itu. "Pergi, atau mau kamu saya bakar?" ancam Pak Harun. "Tidak mau, kamu jangan ikut campur," ucap sosok itu. Tanpa ampun, kemudian Pak Harun terus membacakan doa-doanya untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Dila. Hembusan angin semakin kencang masuk hingga terlihat petir yang menyambar di atas langit, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Dila yang kerasukan sosok itu terus memberontak saat dibacakan doa oleh Pak Harun. Saat itu juga terlihat Pak Harun mengeluarkan keringat yang bercucuran karena beliau sedang berperang dengan menggunakan tenaga dalam dengan sosok itu. Brah! Tiba-tiba saja jendela kamar yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup, membuat semuanya kaget. Pak Harun terus membacakan doa, mulutnya terlihat berkomat-kamit. Beberapa saat kemudian, Dila merasa lemas dan langsung pingsan seketika karena sosok yang ada di dalam tubuhnya itu sudah keluar dan hembusan angin kencang itu seketika menghilang. Pak Harun kemudian membicarakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Dila. "Jadi gini Pak, Dila itu sudah ditargetkan oleh seseorang yang melakukan pesugihan sebagai tumbal pesugihan. Tapi sekarang Dila insya Allah sudah tidak ganggu lagi," ucap Pak Harun. "Siapa yang melakukan itu Pak?" tanya Bu Rosa. "Tadi yang saya dengar dari sosok itu sih menyebutkan namanya Pak Tono. Apa kalian tahu dia siapa?" ucap Pak Harun. "Astagfirullah," ucap kedua orang tua Dila. Dan saat itu Dila tersadar. Dia mendengar apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya dan Pak Harun. Sekarang mereka tahu siapa yang sudah tega melakukan itu semua kepada Dila. Pantesan selama ini keluarganya Luna itu selalu baik dan mendadak kaya raya. Kemudian Pak Harun membacakan doa pada air putih yang sudah disiapkan oleh Bu Rosa dan langsung diberikan kepada Dila. "Ini silakan diminum," ucap Pak Harun. Dila pun menengguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Saat itu juga Dila batuk dan memuntahkan darah berwarna merah kehitaman. "Bu, nanti air bekas cucian beras dicampurkan dengan air daun kelor yang sudah dihaluskan. Nanti disiramkan ke sekeliling rumah. Sisanya digunakan untuk Dila mandi," ucap Pak Harun. "Baik Pak," ucap Bu Rosa. Malam itu juga Pak Harun pamitan untuk pulang dan diantarkan oleh bapaknya Dila langsung. Sementara akhir-akhir ini, warung mie ayamnya milik Pak Tono terlihat sepi, tidak seperti dulu lagi. Dila juga sudah tidak lagi bersama dengan Luna karena tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Luna lah yang menyarankan kepada Pak Tono untuk menumbalkan Dila sebagai tumbal pesugihan penglarisnya. Karena Luna merasa iri dengan apa yang selalu didapat oleh Dila. Dila merupakan anak yang pintar saat di sekolah. Dan Dila selalu disayang oleh para guru. Jadi Luna merasa iri dan tidak terima. Bahkan Dila di sekolahnya selalu disukai banyak laki-laki yang selama ini diincar oleh si Luna. Tapi selama ini Luna tidak memperlihatkan kebenciannya itu kepada Dila. Dia bersikap baik karena ada maksud tertentu kepada Dila. Saat itu, ibu Luna meninggal karena sudah dijadikan tumbal oleh Pak Tono suaminya sendiri. Karena Pak Tono merasa sakit hati, Bu Sari telah ketahuan selingkuh. Dan akhirnya Pak Tono menumbalkan istrinya sendiri dengan menyembelih ayam hitam. Maka saat itu, Dila melihat luka sayatan ada di leher Bu Sari. Ternyata beliau sudah ditumbalkan.
Padahal sebelumnya Pak Tono dan Luna sudah menyiapkan tumbalnya yaitu Dila. Tapi Dila susah karena imannya sangat kuat. Luna juga tidak tahu kalau bapaknya sudah menumbalkan ibunya. Singkat cerita, sekarang Luna dan bapaknya hidupnya seperti dulu lagi. Warung mie ayamnya selalu sepi karena Pak Tono tidak memberikan tumbalnya lagi. Dan saat semenjak itu, Luna sudah tidak melanjutkan kuliahnya lagi karena Pak Tono tidak memiliki biaya. Bahkan satu persatu mobil yang dimiliki Pak Tono akhirnya dijual semua. Karena merasa malu dengan tetangga-tetangganya, akhirnya Pak Tono dan Luna pindah ke kampung halaman rumah nenek Luna ibu bapaknya. Dan sekarang warung mie ayamnya itu tutup, serta rumah mewah berlantai 2 itu sekarang terbengkalai dan tidak ada yang menghuni. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, pertebal iman kita dan berbanyak ibadah. Jangan pernah kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Carilah rezeki dengan cara yang halal, jangan dengan cara bersekutu dengan jin atau sejenisnya. Karena itu merupakan perbuatan musyrik dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.